Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endah Fitriani Rahayu dan Ibu Sri Kadarwati selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Amruni Rosyada untuk memaparkan sebuah materi mengenai surface phenomena, di mana terdiri dari subbab 18.1 sampai 18.3 yang bersumber dari buku Castellan. Nah, apa sih surface phenomena itu? Surface fenomena atau fenomena permukaan merupakan fenomena yang terkait dengan keberadaan batas interface. Teman-teman pernah terpikir nggak sih kenapa seekor nyamuk bisa berdiri di atas permukaan air? Kemudian, kenapa sebuah penjepit kertas bisa mengapung di atas permukaan air? Dan masih banyak fenomena lain yang terkait dengan surface fenomena ini. Hal ini dikarenakan air memiliki sifat tegangan permukaan. Nah, apa sih tegangan permukaan tersebut? Oke, langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, energi permukaan dan tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan molekul cairan yang berada pada antarmuka, yaitu cair dan udara, memiliki energi lebih tinggi daripada molekul dalam interior cairan. Sedangkan energi permukaan adalah energi potensial molekul yang membantu mereka untuk tetap berada di permukaan. Jadi tidak masuk ke dalam interior cairan. Tegangan permukaan sama dengan energi permukaan, di mana satuan tegangan permukaan yaitu Newton per meter atau Dyne per centimeter. Sedangkan energi permukaan yaitu Joule per meter kuadrat. Selanjutnya itu pengaruh tegangan permukaan pada area antarmuka antara dua cairan dapat didefinisikan secara ekuivalen, baik melalui gaya atau melalui energi. Dalam hal gaya, tegangan permukaan sebagai gaya persatuan panjang dapat digambarkan menggunakan suatu kerangka kawat seperti berikut ini. Gambar tersebut merupakan suatu kawat dengan 3 sisi dan satu batang atau sisi yang dapat digerakkan, yaitu AD, dengan panjang L. AD ini diregangkan dengan suatu gaya F yang bekerja melawan tegangan permukaan selaput sabun. Bila gaya F tersebut dihilangkan, AD akan kembali naik dan permukaan selaput kembali mengkerut atau mengecil karena faktor tegangan permukaannya. Jadi, tegangan permukaan merupakan suatu fungsi besaran dari gaya yang harus diberikan untuk memecah selaput sepanjang batang tersebut. Perlu diperhatikan, antarmuka cair gas yang ada pada kerangka tersebut adalah 2 buah, lapisan atas dan lapisan bawah selaput sabun. Oleh karena itu dapat dilakukan penurunan rumus sebagai berikut, di mana gamma sama dengan F per 2L. Gamma merupakan tegangan permukaan, F merupakan gaya permukaan, dan L merupakan panjang kawat. Selanjutnya yaitu dalam hal energi. Tegangan permukaan erat kaitannya dengan energi bebas permukaan atau Gibbs. Untuk memperluas suatu permukaan cairan, tanpa dilakukan perubahan apapun pada cairan tersebut, diperlukan usaha atau kerja terhadap tegangan permukaan. Bila kita tambahkan suatu massa untuk memperluas permukaan selaput sabun, sehingga AD ini menurun, maka kerja tersebut dapat diturunkan menjadi rumus dW sama dengan F kali ds. Dan dW sama dengan gamma kali dA. Kemudian didapatkan W sama dengan gamma kali delta A dengan satuan Dyne per centimeter. Perlu diingat bahwa tegangan permukaan merupakan perubahan energi bebas permukaan per satuan kenaikan luas, di mana gamma sama dengan mu G per mu A dengan tekanan dan suhu yang tetap, dan G ini merupakan gamma sama dengan entalpi min T kali entropi, dan di mana mu G per mu T dengan tekanan yang tetap dan mu gamma per mu T dengan tekanan yang tetap ini merupakan S atau entropi. Dari kedua persamaan ini didapatkan gamma sama dengan H plus T dikali mu gamma per mu T dengan tekanan yang tetap. Oke, selanjutnya yaitu pada subbab yang kedua, besar tegangan permukaan. Atom permukaan memiliki energi kira-kira 25% di atas atom yang ada di dalamnya dalam jumlah yang besar. Jika rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar,
energi permukaan akan muncul, sehingga dapat dihitung ukuran partikel yang akan terkontribusi oleh energi permukaan. Katakanlah 1% dari total energi, dapat ditulis dalam bentuk persamaan E sama dengan EV dikali V ditambah ES dikali A, di mana EV sama dengan NV dikali energi masing-masing V, dan ES sama dengan NS dikali energi masing-masing S. Nah, dari hasil penjabaran ini didapatkan E sama dengan EV dikali V kali 1 plus ES kali A per EV kali V. Kemudian didapatkan penjabaran persamaan seperti berikut ini. Nah, NS sama dengan 10 pangkat 20 meter pangkat min 2, dan NV sama dengan 10 pangkat 30 meter. Jadi rasio dari energi masing-masing S dan V ini sama dengan 1,25. Namun dibulatkan menjadi 1, sehingga didapatkan persamaan E sama dengan EV kali V dikali 1 plus 10 pangkat min 10 kali A per V. Nah, untuk mempersingkat waktu, penjelasan lebih lanjut bisa teman-teman baca ya pada slide ini. Oke. Pada subbab yang ketiga yaitu pengukuran tegangan permukaan. Metode yang pertama yaitu metode cincin Dunoy. Nah, cincin ini seolah memancing air atau fluida yang dia tenggelamkan untuk naik ke atas. Terlihat adanya gaya tarik-menarik antar cincin dengan fluida tersebut. Kalau kita lihat dari prinsip alat ini adalah alat yang dipergunakan untuk melepas suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka cairan tersebut. Dengan persamaan gamma sama dengan yang terbaca dyne per 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi. Nah, faktor koreksi diperoleh dengan menghitung nilai tegangan permukaan dari air, yaitu 72,8 dyne per centimeter. Oke, selanjutnya yaitu pada metode Wilhelmy. Metode ini menggunakan lempeng Wilhelmy sebagai alat untuk mengukurnya. Lempeng Wilhelmy adalah lempeng tipis yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan atau antar permukaan antara udara dengan larutan atau antar senyawa dalam larutan. Pada metode ini, lempeng harus diletakkan tegak lurus dengan tegangan antar permukaan dan tekanan yang digunakan untuk persiapan dan monitoring dari Langmuir Blowjet film. Tekanan pada lempeng yang terendam diukur dengan menggunakan tensi. Dan untuk menghitung tegangan permukaan digunakan rumus gamma sama dengan F per P dikali cos theta, di mana P adalah parameter terbesar dari lempeng dan theta adalah sudut kontak. Baik, selanjutnya yaitu metode berat tetes. Suatu cairan yang membasahi gelas akan berupa tetesan pada ujung pipa vertikal. Mula-mula tetesan berupa setengah bola, kemudian memanjang dan membentuk pinggang. Pada saat akan jatuh bebas gaya ke bawah, gaya ke bawah pada tetesan atau M kali G akan sama dengan gaya ke atas yang menahan tetesan atau 2pi R kali gamma. Sehingga menurut hukum Tate diperoleh M kali G sama dengan 2pi R gamma, atau gamma sama dengan mg per 2pi R. Baik, berikut ini merupakan contoh soal dan pembahasan yang bisa teman-teman pelajari. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ada pantun nih teman-teman. Pergi ke pasar membeli tikar. Tikarnya terbuat dari anyaman. Saya mahasiswi yang masih belajar, jika ada salah, mohon dimaafkan dan dibenarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.